BK 1960 ya. Pernah ditawarin harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Saya cuma meluruskan bahwasanya seri ini bukan uang asli. Yang asli tahun 1960, bukan tahun 64. Tidak ada tulisan kun fayakun, tidak ada tulisan limited Swiss. Nah, yang asli gambar penarinya cuma ada 2, bukan penari ada 9. Untuk membedakan asli dan palsu dengan cara dirabeh, diterawang, itu untuk membedakan ya, bukan dengan cara dites di atas es. Simak video sampai akhir agar kalian tahu mengenai penjelasan uang seri Pak Karno ya, yang asli yang seperti apa, yang laku yang seperti apa. Halo, selamat siang ya pecinta uang kuno. Kembali lagi bersama koleksi uang kuno ya. Saya akan kasih tahu mengenai harga uang kuno seri Pak Soekarno ya. Dan saya akan kasih tahu mengenai mana yang asli dan mana yang palsu untuk seri Pak Soekarno tahunnya 1964. Soalnya masih banyak banget yang belum tahu dan banyak banget yang belum paham mengenai seri Soekarno ya. Mulai dari yang asli masih banyak yang nggak tahu, apalagi mengenai harganya ya. Saya akan coba spill ya mengenai harga, mengenai yang asli dan juga detailnya ya. Saya akan mulai ya nih. Pasti kalian pernah lihat konten-konten atau kalian pernah mengetahui ya, walaupun gak tahu beritanya antara benar atau tidak ya, kalian pernah mendengar lah istilah dengan sebutan BK ya. BK Rp1.000 tahun 64 Swiss, yang ada tulisan kun fayakun ya. Di sini ada tulisan limited Swiss ya. Nah, ini untuk bagian depan ya. Nah, bagian belakangnya seperti ini nih ya. Ada penari ya, ada penari. Kalau saya hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 7. Ada 7 penari ya. Ada 7 penari. Nah, hal yang unik itu satu ya. Kalau uang ini ditaruh di telapak tangan, itu akan gulung sendirinya ya. Ini kalau kita taruh di atas telapak tangan, uangnya akan gulung dengan sendirinya. Lantas apa sih yang bikin uang ini katanya bisa laku mahal, katanya sangat dicari oleh para kolektor? Saya nggak tahu, karena saya bukan penggemar seri uka-uka seperti ini ya. Saya hanya ingin meluruskan, karena saya tidak membeli atau menjual seri Pak Soekarno seperti ini ya. Ya, kita coba review dah dibandingkan sama seri Pak Karno ini ya. Coba kalian amati baik-baik ya. Dilihat dari seksama, detail mana ya, bagusan mana cetakan dari uang kuno ini ya, seri Pak Soekarno. Yang ini tahun 64, yang ini sama 64. Kira-kira yang ini asli atau yang ini yang asli? Menurut kalian saja dah. Kira-kira saja yang mana yang asli kalau menurut kalian. Saya nggak mau gimana ya. Intinya sebenarnya sih saya mau menjelaskan lah. Kalau mau bilang kasar nggak masalah ya. Intinya kita hanya menjelaskan nih. Coba dilihat baik-baik ya. Kalau kalian paham uang kuno pasti paham ya mengenai barang asli dan palsu. Kalau ini jelas ya,
cetakannya lebih terang, lebih jelas, dan gambarnya lebih nyata ya. Berbeda sama ini ya. Terlihat cetakannya lebih acak-acakan dan tintanya lebih berlebihan ya. Kalau ini kan rapi ya, kalau yang ini pudar. Nah, kalau yang ini itu tidak bisa gulung sendiri ya. Kalau yang ini bisa gulung sendiri. Nah, kalau menurut kalian ya, kira-kira yang asli yang mana? Kira-kira saja. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya. Kira-kira bagusan mana? Kira-kira yang asli yang mana? Kalau menurut kalian, karena kalau saya ngasih tahu takutnya kalian tidak percaya. Karena ilmu kalian mungkin berbeda dengan kami. Kami mendapatkan ilmu dari belajar dari orang yang memang paham uang kuno ya. Jadi kita juga berpatokan pada katalog ya. Kalau saya untuk membedakan asli dan palsu itu harus lihat katalog ya. Nah, untuk membedakan asli dan palsu, kalau cetakannya tertera ada catatan di katalog, saya beranggapan bahwasanya itu asli. Kalau menurut saya, karena setiap uang kuno yang beredar dan dicetak oleh bank itu ada datanya. Nggak mungkin dong kalau misal negara menciptakan mata uang tidak ada datanya, kayaknya tidak mungkin ya. Karena itu kan salah satu ya catatan penting kalau menurut saya. Namanya uang kuno, uang itu pasti ada catatannya, entah itu dicetak tahun berapa, pecahan berapa, dan masa edarnya berapa tahun. Biasanya ada catatannya. Ya, seperti ini ya. Ini untuk saya akan kasih tahu yang mana yang asli ya. Intinya gini, kalau dilihat dari seksama, mana yang terlihat nyata itu yang asli ya. Yang jelas yang ini ya. Ini lebih tajam, lebih bagus, warna juga lebih terang ya, berbeda sama yang bawah. Yang bawah itu agak berlebihan ya. Saya simpulkan ya, untuk seri yang ini tidak ada satupun ya yang asli. Untuk pecahan 1000 yang ada tulisannya kun fayakun. Ini hanya cetakan perorangan ya, bukan dari bank. Karena dilihat dari tintanya, dilihat dari gambarnya, dilihat dari tulisan-tulisan yang dia cetak, itu sangat terlihat cetakan bank ya, bukan cetakan bank ya. Karena kalau cetakan bank itu tulisannya lebih rapi, warnanya lebih terang, kontrasnya lebih teratur ya, bukan terlihat seperti print-printan fotokopi seperti ini ya. Nih ya, ini saya simpulkan bahwasanya untuk seri Soekarno pecahan 1000 kun fayakun seri seperti ini palsu ya. Nah, ini sama ya, ini kelihatan banget dari tinta itu berlebihan ya, karena kalau asli itu lebih bagus ya. Ya, dibandingkan saja ya, kalian pasti kalau ada perbandingan mungkin bisa menyimpulkan mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau tidak ada perbandingan ya kalian pasti kesusahan kalau kalian bukan di bidang uang kuno. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya yang asli tahun berapa? Saya kasih tahu ya, yang asli itu tahun 1960. Itu untuk pecahan 1000. Nah, kalau pecahan 2,5 Rp1 itu tahunnya 64 ya. Tahunnya 64. Untuk tahun lainnya itu 60 ya. Terkecuali kalau Irian Barat, nah itu baru 61 ya. Sama seri RIS itu beda tahun ya. Kalau seri ini yang asli tahun 1960 ya, bukan tahun 64. Nah, bagian belakang bukan kayak gini ya. Untuk yang asli warnanya hijau ya. Jelas ini cetakan Indonesia, jadi tidak mungkin tulisannya limited Swiss karena ini uang kuno.
uang kuno Indonesia ya. Jadi kalau ada cetakannya seperti ini palsu ya, karena yang asli ini nih. Banknya Indonesia ya, bukan Swiss ya. Seperti itu ya. Yang asli yang Rp1 ya, ini palsu. Nah, kalau kalian berpatokan bahwasanya uang yang pisang gulung itu asli, kalian keliru ya. Kalian salah alias keliru. Nah, untuk membedakan uang asli dan palsu itu ada datanya ya. Kalau uang tersebut ada datanya, nah itu bisa disimpulkan uang tersebut asli. Tetapi harus catatannya sama ya, dilihat dari tahunnya, dilihat dari frontnya, kalau koin dilihat dari bahan dan juga beratnya. Kalau beratnya, timbangannya, catatannya, gambarnya semua sama seperti yang tertulis di katalog, nah itu baru kalian simpulkan bahwasanya uang tersebut asli. Tetapi kalau tidak ada catatannya, itu palsu ya. Kalau kalian bilang seri seperti ini asli karena pisang gulung, harus wajib ya, wajib punya catatannya. Seperti apa sih yang menyimpulkan bahwasanya uang tersebut asli ya. Seperti itu ya. Karena uang itu dicetak untuk alat pembayaran yang sah ya. Jadi untuk membedakan yaitu dengan cara dipegang, diraba, dan juga diterawang nih kalau membedakan uang asli. Karena untuk uang asli bahannya beda ya bos. Kalau asli itu bahannya agak kasar ya. Ini yang asli seperti ini, bahannya agak kasar. Ya, ini licin seperti kertas minyak ya. Nah, kalau kita terawang di sini itu ada gambar Garuda ini ya, kelihatan ya. Ini untuk diterawang ya. Kalau nggak diterawang nggak kelihatan nih. Nah, ini untuk seri ini karena ini tembusan dari ini nih. Ini untuk seri yang Rp1 ya. Nah, kalau seri yang Rp10 diterawang seperti ini ya nih. Ada gambar Soekarno-nya ya. Bisa dilihat ya, bos, ini. Gambarnya jelas yang asli yang mana ya. Ini untuk membedakannya harus diterawang ya. Nah, kalau ini diterawang itu nggak ada watermarknya ya, karena ini uang palsu, tidak mempunyai ciri-ciri khas untuk membedakan yang asli. Kalau ada asli itu ada watermarknya seperti tadi ya, seperti itu bos. Nah, intinya ya, ini uang palsu bukan uang asli karena tidak ada catatan yang tertulis di katalog ataupun di Numista ya. Nah, kalau ada yang bilang asli mas, peninggalan dari buyut atau apa, kita nggak begitu percaya dengan istilah peninggalan, tinggalan atau apa ya. Kalau kalian berpatok bahwasanya uang tersebut asli dikarenakan gulung, berarti Anda salah besar bosku ya. Berarti ilmunya beda. Kalau kami ilmunya itu hasil dari membaca ya, yang ada di tulisan dari pihak BI langsung bosku ya. Untuk membedakannya bukan dengan cara menggulung ya. Kalau dengan cara menggulung itu bisa membedakan asli dan palsu, berarti uang yang sekarang yang digunakan untuk belanja kalau tidak gulung itu palsu. Nah, kurang lebih seperti itu, yaitu itu hanya untuk gambaran. Bahwasanya membedakan uang kuno asli dan palsu itu bukan dengan cara menggulung ya. Yang gulung itu justru yang palsu bos, bukan yang asli. Nah, kalau masalah harga ya, saya pernah melihat ada beberapa orang yang menawarkan ke saya harganya gila-gilaan. Bilang 1 lembar dijual BK Soekarno Serimpi 9 tahun 64 pisang gulung sendiri. Saya iseng-iseng tanya berapa. Jawabannya di angka ratusan juta ya, bahkan hampir 1 M. Saya cuma bilang, Pak, saya tidak beli uang seri seperti ini karena menurut saya palsu. Ya, dia pasti langsung ngatain dan aneh-aneh ya. Padahal memang yang saya sebutkan atau saya katakan itu benar ya. Seri ini itu palsu, tetapi yang nggak paham akan membantah, akan marah jika kita bilang palsu ya. Kadang ada yang bilang malah
saya nggak paham uang kuno kalau kita bilang palsu ya. Padahal kita cuma meluruskan, menjelaskan bahwasanya seri ini itu palsu. Untuk membedakan uang kuno bukan dengan cara ditaruh di es atau di telapak tangan ya. Bukan cara seperti itu ya. Ini uang, bukan uang ini hanya uang mainan ya, souvenir kalau saya nyebutnya. Harganya murah bos, ini di Shopee ya, banyak sekali yang jual harganya cuma di harga dari 1.000 sampai 15.000 ya. Di Shopee banyak bos, tetapi ada keterangan souvenir atau uka-uka ya. Tidak ada keterangan bahwasanya uang tersebut asli. Nah, intinya kalau kalian punya uang seri-seri seperti ini, tahunnya bukan 60, warnanya bukan hijau, pecahannya 1.000, itu palsu. Yang asli tahunnya 60, warnanya hijau, tidak ada tulisan limited Swiss, tidak ada tulisan kun fayakun. Nah, untuk bagian belakang hanya ada 2 penari untuk yang asli, cowok dan cewek. Kalau penari 9, penari 7 atau penari lainnya itu palsu. Saya cuma menyimpulkan, hanya kasih tahu kepada kalian ya, biar kalian yang belum tahu harganya, belum tahu mana uang asli dan palsu, supaya kalian tahu. Karena ilmu di uang kuno itu sangat berharga ya, bermakna. Kalau kita paham, kita akan bangga mengenai apa yang kita ketahui seputar uang kuno ya. Oke, itu aja. Jangan lupa nih dibantu follow, komen, dan subscribe. Jangan lupa sebarkan juga ya, biar yang nggak paham uang kuno makin tahu ya. Jangan pernah berharap seri-seri seperti ini tuh laku. Untuk laku agak susah ya, terkecuali orang yang terlalu percaya tahayul ya. Karena orang yang tak percaya tahayul kadang menganggap seri ini tuh mistis, padahal tidak ada ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam akal waras.